Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini mengenai materi permutasi dan kombinasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi masalah pengaturan suatu objek yang terdiri dari beberapa unsur, baik yang disusun dengan mempertimbangkan urutan sesuai dengan posisi yang diinginkan maupun yang tidak. Contoh, menyusun kepanitiaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Misalkan plat di negara X dari 5 angka yang diikuti dengan huruf. Angka pertama tidak boleh 0, berapa banyak nomor plat mobil yang dapat dibuat. Lalu juga misalnya dalam sandi atau password sistem komputer yang terdiri dari angka dan huruf. Itu juga memerlukan satu penyusunan. Nah, konsep-konsep ini didasari dengan konsep permutasi dan kombinasi. Nah, apa itu permutasi dan kombinasi? Mari kita mempelajarinya. Permutasi. Definisi, permutasi merupakan jumlah urutan berbeda dari pengurutan objek-objek. Untuk memahami definisi ini, simak persoalan berikut. Misalnya ada 3 orang, sebut saja namanya A, B, C, yang akan dipilih untuk menjadi ketua, lalu sekretaris, dan juga bendahara. Nah, dari persoalan ini berapa banyaknya susunan panitia yang mungkin? Nah, kalau mau diuraikan, kita uraikan seperti ini. Jadi saya tulis di sini ketua, lalu sekretaris, dan bendahara. Nah, dari ketua ini, semua orang memungkinkan. Baik A, B, dan C itu semua orang memungkinkan untuk menduduki posisi sebagai ketua. Jadi kan seperti ini. Jadi sekali lagi untuk ketua, semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Baik si A, si B, maupun si C. Nah, kalau dimisalkan ketuanya adalah A, maka bisa jadi kemungkinannya sekretarisnya B. Kalau sekretarisnya B, maka bendaharanya C. Sehingga susunannya adalah A, B, C. Di mana A-nya ketua, B-nya sekretaris, C-nya bendahara. Itu yang pertama. Kemungkinan kedua di sekretarisnya yaitu bisa saja si C sekretarisnya. Dan nanti bendaharanya B. Maka di sini susunannya adalah ACB. A-nya ketua, C-nya sekretaris, B-nya bendahara. Jadi, coba dilihat. Susunan ABC dan ACB ini tentu berbeda. Tentu berbeda. Kalau yang di atas, B-nya itu sebagai sekretaris. Kalau di bawah ini, C-nya yang sekretaris gitu ya. Jadi, dalam permutasi ini, urutan diperhatikan. Ini untuk kemungkinan yang ketuanya A. Coba kalau yang B. Kalau yang B berarti kalau misalnya ketuanya di sini B, sekretarisnya kemungkinannya bisa A atau C gitu ya. Kalau A, maka bendaharanya nanti adalah C. Kalau C, bendaharanya A. Sehingga susunannya didapat BAC dan BCA. Dan terakhir, C di sekretarisnya bisa A atau B. Kalau A sekretarisnya, maka bendaharanya B. Kalau B sekretarisnya, maka bendaharanya A. Sehingga didapat susunan CAB dan CBA. Nah, susunan ini banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oleh karena itu, banyaknya susunan panitia yang mungkin dari 3 orang ini yang dipilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara ada 6 yang mungkin disusun. Seperti itu ya kalau diuraikan. Nah, tentunya kalau di sini orangnya banyak, kan agak repot juga ya, harus diuraikan seperti ini. Makanya untuk menyelesaikannya bisa menggunakan rumus permutasi.
Apa itu rumusnya? Ini, rumus permutasi. Cara lengkapnya begini, yaitu banyaknya permutasi R dari N unsur yang berbeda adalah P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial, ini tanda seru ini faktorial, dibagi dengan dalam kurung N dikurangi R faktorial. Dengan catatan R-nya kurang dari sama dengan N. Jadi R-nya tidak boleh melebihi N. Paling tidak R-nya sama dengan N. Gitu. Coba kita balik lagi ke persoalan yang tadi. Coba kita gunakan yang rumus P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Di sini kita lihat N-nya apa dan R-nya apa dari persoalan ini. Nah, N-nya adalah objeknya atau orangnya di sini nih. Orangnya ada berapa? Ada 3. Yaitu kan A, B, C. Jadi N-nya 3. Gitu ya. Dari sini ya, A, B, C. Nah, dipilih untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka ini untuk penyusunan ini, ketua, sekretaris, dan bendahara itu adalah R-nya. Jadi R-nya ada 3. Ada 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena yang akan disusunnya. Nah, N-nya objeknya gitu ya. Nah, dalam kasus ini R-nya sama dengan N, 3. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal dimasukkan ke rumus yang ini. Saya tulis di sini jadi P dalam kurung N-nya berapa? 3, R-nya pun 3. Jadi sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 3 faktorial. Gimana ngitungnya? 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 3 berapa? 0. Jadi 0 faktorial gitu. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 0 faktorial 1. Ya, perlu diketahui bahwa 0 faktorial itu 1. Sehingga didapat berapa? 3 kali 2 kali 1. 6. 6 bagi 1, 6. Ini isinya 6. Nah, sama kan? Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Kita lanjut. Supaya lebih paham lagi, ini ada contoh soal lagi. Di sini misalnya ada 6 buah bola. 6 buah bola yang berbeda warnanya. Kita akan memasukkan bola tersebut ke dalam 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dari penempatan bola-bola tersebut? Tentu di sini pakai permutasi. Karena di sini ada clue-nya yaitu diisi 1 bola. Ya. Hanya boleh diisi 1 bola. Mereka di sini memperhatikan urutan. Nah, ini sebetulnya kasusnya sama seperti tadi yang pemilihan panitia. Cuma di sini pakai bola ya, itunya bola. Maka bisa langsung menggunakan rumus ini. Yang ini. Jadi yang pertama lihat dulu atau cari dulu N-nya yang mana. N-nya pasti akan paling tidak sama atau bahkan melebihi gitu ya. Tidak boleh kurang dari R. Maka ini kan 6. 6 buah bola. Ini sebagai N-nya. Karena objeknya ya. Nah, maka N-nya sama dengan 6 di sini. Dan R-nya berapa? R-nya ini 3 buah kotak. 3. Kalau sudah seperti ini ya tinggal dimasukkan ke rumusnya. Rumusnya kan ini ya, P dalam kurung N, R. Jadi P dalam kurung N-nya 6, R-nya 3. Sama dengan 6 faktorial dibagi dengan N dikurangi R. Artinya 6 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan
6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 3 berapa? 3 faktorial. Sehingga didapat yang atas 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa ini tidak dibereskan sampai 3 kali 2 kali 1? Karena kan nanti kecoret juga nih sama yang 3 faktorial. Di bawahnya 3 faktorial. Nah, gitu. Udah aja ini dicoret seperti ini gitu kan. Hingga sisanya berapa? 6 kali 5 kali 4. Isinya berapa nih? 6 kali 5, 30 kali 4, 120. Jadi jumlah urutan berbeda yang mungkin dari penempatan bola-bola tersebut yaitu 120. Bisa ya? Kita lanjut. Nah, kalau tadi permutasi dengan unsur yang berbeda. Kalau sekarang permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jika dari n unsur yang tersedia terdapat unsur yang sama, maka banyaknya permutasi dari unsur itu adalah P dalam kurung N, A, B, titik-titik sampai dengan Z sama dengan N faktorial dibagi dengan A faktorial kali B faktorial kali sampai dengan Z faktorial. Nah, supaya lebih memahami, supaya paham, langsung ke contoh. Saya di sini tentukan banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari kata Agustus. Nah, di sini coba dilihat, ini Agustus. Agustus ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya sama dengan 7. Lalu coba dilihat tiap hurufnya. A-nya ada berapa? 1. G-nya 1. U-nya, nah U-nya ada 2. Angkat dulu di sini. U sama dengan 2. S-nya ada 2. T-nya 1 ya. Kalau yang 1 tidak usah ditulis seperti ini. Jadi unsur yang samanya ini nih U sama S sama-sama 2. Untuk menghitungnya masukkan rumus ini jadi P dalam kurung 7,2 dari sini ya dari U, 2 juga dari S. Kalau misalkan banyak lagi ya terus aja ditulis lagi yang samanya. Jadi P dalam kurung 7,2,2 sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Seperti ini ya. Nah, jadi di sini 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Ini kan bisa dicoret. Ini sisanya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Dibagi dengan 2 faktorial itu 2 kali 1. Nah, ini tinggal dikali-kalikan dan dibagi ini. Isinya jadi berapa? Nah, isinya adalah 1260. Selanjutnya yaitu kombinasi. Definisi. Kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Elemen ini adalah anggota. Untuk menghitung kombinasi dirumuskan dengan C dalam kurung N, R, kurung tutup sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Contoh soal. Misalnya terdapat 3 mahasiswa, selanjutnya akan dipilih 2 mahasiswa sebagai panitia PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Berapa banyak cara memilih panitia tersebut? Nah, di sini ciri dari soal kombinasi ini, di sini lihat nih, kan dipilihnya 2 mahasiswa sebagai panitia. Nah, di sini tidak ada tingkatannya, cuma panitia aja kan? Jadi panitianya tidak ada misalnya siapa ketuanya, siapa sekretarisnya misalnya, siapa bagian seksi konsumsi dan sebagainya. Di sini cuma sebagai panitia aja. Berarti kan 2 orang ini setara gitu kan.
tidak ada tingkatan. Berbeda dengan yang kasus soal tadi, yang permutasi. Nah, sebelum saya masukkan ke rumus, saya coba jelaskan dulu atau diuraikan. Oh ya, jadi begini, misalnya 3 mahasiswa, sama kayak tadi, misalnya namanya si A, si B, si C. Misalnya, yang akan diambil kalau misalnya yang pertama A, akan kemungkinannya bisa AB, gitu ya. Di sini B, di sini C kan. Bisa A, AC. Gitu. Atau misalnya yang kemungkinan pertama yang dipilihnya B. Nanti susunannya bisa BA, karena di sini AC ya, BA dan juga BC. Atau misalnya yang pertama C, susunannya bisa di sini AB, yaitu susunannya CA dan CB. Nah, kalau dilihat di sini ada beberapa yang sama, misalnya AB sama BA. Itu kan sama ya. AB sama BA itu tidak menunjukkan tingkatan apapun. A panitia, AB pun panitia kan. Berbeda kalau misalnya A-nya ketua, B-nya sekretaris kan beda ya. Beda susunannya. Jadi ini AB sama BA itu sama. Jadi anggap satu aja. Lalu AC dan juga CA ya. Yang ini itu juga satu. Lalu BC dan CB juga satu. Maka nah ini sama ya. Ada yang sama, maka semuanya susunannya ada 3. 1, 2, 3. Berarti berapa banyak cara memilih panitia tersebut? Ada 3. Gitu. Gitu ya kalau ini kalau diuraikan seperti ini. Kalau misalnya langsung pakai rumus, jadi kan di sini N-nya, kita cari dulu N-nya. N-nya adalah seperti ini, objeknya. 3 mahasiswa. Berarti 3. Akan dipilih 2 mahasiswa sebagai panitia. Nah, 2-nya ini adalah R-nya. Tinggal dimasukkan saja. Di sini rumusnya C dalam kurung N, R. C dalam kurung N-nya 3, R-nya 2, sama dengan N faktorial, yaitu 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dalam kurung 3 dikurangi 2 faktorial. Ini sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 3 dikurangi 2, 1 faktorial. Hingga 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, saya pindahin ke sini. Jadi sama dengan 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 ya. Tapi kan di bawahnya ada 2 faktorial, sampai 2 faktorial aja. Nah, ini kan bisa dicoret gitu. Jadi isinya berapa? 3. Gitu. Sama ya, 3 isinya. Nah, jadi seperti itu kombinasi. Jadi intinya kalau permutasi itu, memperhatikan urutan. Kalau kombinasi, tidak memperhatikan urutan. Seperti itu ya. Saya kira untuk pembahasan kali ini cukupkan sekian mengenai permutasi dan kombinasi. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.